Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam, halo Mbak Miza. Halo teman-teman semua, senang banget sore ini aku akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Dian Anggrayuni. Jadi kita perlu ini ya Kak ya, bercerita juga hari ini ya Kak. Jadi bukan cuma kita ngobrol doang, tapi semoga cerita hari ini tuh ada manfaatnya buat kita. Dan sebelumnya aku mau kenalan dulu, aku Miza, hari ini akan menjadi host untuk obrolan kita sore hari ini. Dan sore hari ini aku pengen juga memperkenalkan Mbak Dian Anggrayuni. Untuk itu Mbak Dian boleh cerita kenalan sendiri ya Mbak ya. Silakan. Oke, thank you Miza buat waktu dan kesempatannya sore ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dian Anggrayuni. Aku biasa dipanggil Dian. Saat ini aku berkesibukan atau berkes kegiatan sebagai ASN, aparatur sipil negara, sekaligus full mom dan full time wife di rumah. Gitu. Mungkin sebagai opening itu dulu kali ya, Mbak Miza. Oke, Oke. terima kasih Mbak Dian. Beliau ini ASN iya, full full time wife iya, full time mom juga iya. Wah keren banget ya. Peran-perannya nih beberapa peran gitu ya Mbak Dian. Dan tentunya sebelum Mbak Dian mencapai, peran-peran itu pasti sebelum-sebelumnya kita punya peran-peran tertentu ya, Mbak, ya, sebelumnya gitu. Mungkin aku Betul. pengen, tahu juga lebih dalam Mbak Dian, Mbak Dian ini sebelumnya pernah, eee, menempuh studi di mana atau oh ya sebelumnya aku lupa nanya Mbak Dian ini, tinggal di kota mana Mbak Dian? Oke, aku sekarang udah pindah domisili. Sebelumnya aku pernah di Kota Pekanbaru. Sekarang aku pindah domisili bersama keluarga kecilku di sebuah kota di Provinsi Banten. Yang tahu Anyer mungkin ya, itu ada di Kota Cilegon, Banten gitu. Miza tahu nggak Banten? Aku tahu Banten, cuma kayaknya Oke, kalau Cilegon aku kurang hafal deh, Mbak. oke, nanti boleh ditunggu di sini ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih ajakannya. Nah, Mbak Dian ini dari Pekanbaru, sekarang ini hijrah ke Cilegon. Wow, lumayan ya Mbak, jauh ya Mbak ya, Lumayan banget lewat udara. lewat udara ya. Oke, tapi Ya, sekarang itu jarak tidak menjadi apa ya namanya batasan yang berarti ya Mbak ya, karena kita sudah betul. bisa memotong jarak ya. Kalau kata anak-anak zaman Betul. sekarang, jarak itu hanyalah mindset gitu ya. Kalau Betul. anak-anak di Surabaya itu guyonannya kayak gitu Mbak, di Garis Surabaya itu. Oke. Oke, Mbak Dian ini dulu menempuh studinya di mana sih Mbak? Mbak Dian kan tadi apa namanya dari Pekanbaru kan, terus ceritanya sampai ke Cilegon itu seperti apa sih? Mungkin karena studi atau apa Mbak? Ya, jadi aku lahir di Pekanbaru, dibesarkan juga di Pekanbaru, menempuh pendidikan dari SD, SMP, sampai kuliah di tahun pertama aku juga di Pekanbaru. Jadi sebenarnya aku sebelum kuliah di pendidikanku yang sebenarnya gitu, Mhm. aku sempat kuliah dulu 1 tahun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi dulu aku sempat jadi calon guru gitu. Sebenarnya pengennya jadi dosen sih dulu, tapi takdir berkata lain, ternyata aku nyebrang jurusan di tahun 2013. Aku ikut USM STAN dan alhamdulillah lolos gitu. Jadi awal mula hijrahnya tuh gitu. Jadi selama kurang lebih 19 tahun aku di Pekanbaru, di usia 19 menuju 20 itu aku pindah ke Jakarta untuk menempuh pendidikan kurang lebih selama 3 tahun. Mhm. Kemudian balik lagi ke Pekanbaru untuk on job training selama kurang lebih 7 bulan dan akhirnya kalau STAN kan ada penempatan definitif gitu ya di instansi-instansi di seluruh Indonesia dan aku kebagian di Pulau Jawa di Cilegon gitu. Dan Alhamdulillah. iya, jadi awal mulanya menempuh pendidikan di STAN itulah yang membawaku untuk ditempatkan bekerja hingga menemukan suamiku saat ini di sini gitu. Jadi ada hikmah ternyata. Aku dulu sempat bertanya, ya Allah kenapa kok aku pindahnya jauh banget gitu. Di saat teman-teman aku tuh ya di sekitar Pekanbaru aja. Ternyata di sini aku dipertemukan dengan suamiku, dengan jodohku gitu, Mbak Alhamdulillah. Niza. Wah, menarik banget ya ceritanya. Mbak Dian kalau boleh tahu ya, tadi Mbak Dian kan cerita udah pernah kuliah setahun di FKIP. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa Mbak keguruannya? Aku ya, aku jurusan pendidikan matematika. Wow, keren Ya, banget ya.
Aku tuh ngefans banget sih sama guru matematika. Dari zaman Oh aku gitu. SD sampai SMA itu aku alhamdulillahnya ketemu guru SMA, guru matematika itu yang menyenangkan sekali kalau menjelaskan. Oh. Nah, jadi kayak punya kesan yang baik tersendiri gitu kan sama guru matematika gitu. Walaupun kesannya matematika tuh rasanya sulit ya, Mbak, ya. Ternyata image suatu subjek pelajaran tuh juga ditentukan dari image guru ya. Menurut aku sih gitu ya. Iya, oke, oke, oke. Iya, karena dulu aku suka matematika, Mbak Miza, gitu. Jadi Oh, ya. sama tadi terinspirasi dari dengan guru-guru matematika aku, karena pada waktu itu Mhm. memang gurunya oke-oke, baik-baik juga semuanya. Jadi aku waktu itu sempat berpikir apa aku jadi dosen matematika aja ya gitu sih. Karena orang tua aku juga basicnya adalah FK pendidikan Oh gitu. gitu. Jadi terinspirasi dari orang tua, dari orang sekitar juga Mhm, ya, Mbak Dian, betul kenapa banget, kita memilih sesuatu yang, sifatnya jangka panjang gitu ya. betul. Nah, tapi kan ini Mbak Dian ini pindah, eee, ke STAN ya. Nah itu gimana ceritanya kalau boleh tahu? Iya, jadi sebenarnya dulu tuh aku nggak pengen masuk STAN, tapi mau masuk STIS. Karena STIS kan Mhm. masih ada relevansinya dengan matematika ya, masih. Iya. Aku tuh senang hitung-hitungan, jujur gitu. Tapi ya pada waktu itu aku nyoba STIS di tahun 2012 nggak lolos karena ternyata udah pede gitu ya, kayaknya aku bisa deh ngerjainnya. Ternyata mungkin terlalu sombong gitu ya. Kok nggak lolos tapi ya udah nggak apa-apa karena pada waktu itu memang juga orang tua aku belum mengizinkan aku untuk menempuh pendidikan di luar kota gitu. Jadi dulu sempet drama banget tuh Mbak Miza. Pada waktu aku lulus SMA, teman-teman aku tuh pada kuliah ke sana UGM, UI, Unpad, UNER dan semacamnya lah. Tapi aku sedih pada waktu itu karena nggak diizinkan untuk kuliah di luar kota. Akhirnya kecuali sekolah kedinasan pada waktu itu. Mmm. Makanya aku coba STIS karena pada tahun 2012 itu STAN nggak buka kan, nggak buka ujian saringan masuk. Ternyata di 2013 tiba-tiba ada nih, ada teman aku yang orang tuanya apa udah lebih dulu masuk Kementerian Keuangan, infoin ada nih tahun ini ujian saringan masuk STAN dicoba aja. Loh tapi aku nggak ada persiapan sama sekali karena nggak expect akan pindah gitu. Mhm. Tapi ternyata ya tadi gimana pun kita mempersiapkan kalau Allah tidak berkehendak ya nggak bakal terjadi. Tapi gimana pun kita nggak siap dan tidak mempersiapkan sama sekali, tapi Allah udah berkehendak ya kita masuk di situ dan alhamdulillahnya lulus gitu. Gitu Alhamdulillah sih. dan takdirnya bener-bener tak terduga ya, Mbak Dian ya? Sangat tidak terduga, benar-benar ya, orang tua aku juga kaget gitu karena, itu benar-benar aku ngurus semuanya sendiri, daftarnya juga aku nggak bilang-bilang dulu, orang tua aku taunya udah pada saat aku ujian tahap terakhir, karena pada waktu itu emang ada beberapa tahap ya untuk ujian masuknya, gitu Mbak Miza. Dan kita tahu ya, aku pribadi juga pernah membaca, bahkan punya bukunya soal-soal ujian STAN. Jadi di tahun Oh yang sama 2013 aku juga sempet untuk mau daftar STAN, cuma aku rasa dulu kayaknya susah sekali ya, Mbak, ya gitu. Akhirnya aku kayak, "Ya udah deh," gitu, akhirnya aku ikut SBMPTN. oke. Ya semuanya punya jalan masing-masing Mbak Miza, Iya. betul. Nah, dan Mbak Dian oh iya kalau boleh tahu Mbak Dian tuh di STAN ngambil jurusan apa, Mbak? Aku D3 akuntansi, karena pada waktu itu belum ada D4-nya. Jadi adanya D1, D3. Aku pilihan pertama D3 akuntansi, Mhm. gitu. Nyebrang banget sih dari jurusan sebelumnya dan aku basicnya IPA gitu ya. Mhm. Dan akuntansi, aduh pada waktu pertama kali masuk di STAN itu ngangong-ngangong aja. Aduh ini apa ya? Jurnal, debit, pada kredit. Aduh aku taunya hitung-hitungan, log sekian gitu ya kan, limit sekian gitu. Kalkulus, nah itu aku baru belajar tuh. Pada saat di STAN, ujiannya debit kredit, ngitungin uang, tapi uangnya uang orang lain gitu ya kan. Mmm. Sesuatu yang tidak nyata di depan mata gitu. Jadi pada waktu itu banyak berimajinasi kali ya gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, em, masuk ke akuntansi itu sebenarnya aku juga agak terjebak gitu. That's not my passion akuntansi itu, tapi karena udah kan pasti kita ada dalam suatu kondisi itu kan udah kehendaknya Allah gitu ya. Aku Mhm. menganggap ujian masuk sana tuh banyak banget orang yang pengen gitu. Iya. Sedangkan di satu sisi aku tuh ngerasa kayak
nggak in di situ sebenarnya gitu. Jadi ya akhirnya aku tetap menjalani kehidupan di stan itu selayaknya mahasiswa, tapi aku juga mencari jalan lain untuk bertahan di situ. Bertahan dalam artian aku bisa mencari atau mencari celah hal-hal yang aku senangi gitu. Bisa menjalankan hobi aku di sana gitu. Oke, menarik banget ya. Bagaimana kita, apa namanya Mbak, menerima takdir itu ya Mbak ya. Tapi kita Betul, juga tidak hanya menerima, tapi juga menjalaninya dengan sungguh-sungguh gitu ya Mbak ya. betul, betul, Menarik. betul banget. Mbak, kalau Mbak Dian tadi bilang Mbak Dian anak IPA, kenapa aku mau daftar STAN? Karena aku anak IPS. Jadi aku udah Oke, belajar akuntansi. oke, oke, Dulu aku kalau boleh cerita ya, dulu aku juga pengen banget masuk akuntansi UGM sama Unpad. Cuma oke, memang nggak diterima tuh di apa namanya di apa di SNMPTN. Akhirnya ya udah aku beralih jurusan deh ke jurusan aku yang sekarang di Undip dulu. Oke. oke. Nah, menarik banget ya ceritanya Mbak Dian nih gimana beliau memaknai perpindahannya beliau sampai dengan juga saat ini Mbak Dian itu sampai di titik di mana Mbak Dian tuh, apa ya namanya, menerima semuanya, menjalani semuanya, dan menurut aku ya Mbak, itu tuh nggak mudah ya Mbak untuk pindah dari Pekanbaru ke Cilegon, soalnya udah pindah pulau Mbak. Betul, beda budaya, Oh beda iya? beda banget lah, teman-temannya juga beda banget semuanya. Mhm. Ya, Boleh cerita nggak Mbak, mungkin pengalaman yang berkesan selama Mbak Dian itu, berpindah dari 2013 ya, betul. sampai sekarang 2013. ini, apa Mbak mungkin pengalaman berkesan yang Mbak rasakan gitu selama berpindah? Yang pastinya aku pertama kali pindah ke Pulau Jawa, itu langsung merantau seorang diri. Sebagai anak bungsu, aku anak bungsu dari 6 bersaudara, Mbak Miza. Mhm Jadi kebayang mungkin bagaimana, apa ya, nggak boleh lah sangat dikekang sih enggak, tapi mhm kayak janganlah jauh-jauh kayak gitu ya. mhm Jadi pada waktu itu mungkin orang tuaku belum percaya aku untuk bisa mandiri gitu. mhm Karena pada waktu ke sana pun juga masih diantar dan ditemani seminggu apa 2 minggu sama orang tuaku gitu. mhm Nah, sampainya di Jakarta di stan itu, yang pertama pasti shock culture ya. Karena aku orang Sumatera, bahasanya aja mungkin bahasa logatnya beda gitu. Kalau sekarang mungkin udah nggak kelihatan karena udah lama iya, udah banget di Pulau aman Jawa banget nih, gitu. udah Iya, Jakarta banget ya. udah udah Jakarta banget, udah Pulau Jawa banget lah gitu. Kalau dulu beda banget lah. Mungkin Mbak Miza juga punya teman-teman yang berasal dari Pulau Sumatera, apalagi udah Sumatera arah Riau ke atas itu bahasanya udah lebih mungkin bagi orang Jawa itu agak kasar gitu ya. Kok ngegas sih ngomongnya gitu kalau bagi orang Jawa. Padahal biasa aja emang kayak gitu. Ya tuh shock culture dulu yang pertama. Kemudian makanan gitu. Jadi kan pada waktu aku di stan itu orang tua aku sempat beberapa kali nemenin. Jadi makanannya kan kalau di Pulau Jawa tuh banyak warteg ya. Kalau di Pekanbaru Mmm, tuh nggak ada warteg, Mbak Miza. oh nggak ada? Jadi nggak ada di sana itu cuma ada rumah makan Padang atau kita nyebutnya Ampera kali ya, Ampera Mmm, rumah makan Padang. Jadi di sana tuh nggak ada warteg. Yang which is di warteg itu kan makanannya namanya kebanyakan orang Jawa, apalagi Jawa Tengah, mungkin lebih cenderung manis ya, gitu. mhm, Jadi sebenarnya yang lebih shock itu orang tua aku ketemu dengan makanan-makanan manis di sini di mhm, Pulau Jawa ini gitu. Jadi semacam, "Loh kok di sini makanannya manis semua ya? Kalau di sana kan lebih, banyak pedesnya, lebih banyak micinnya mungkin," gitu. Jadi lebih ke shock culture aja sih sejak pindah di Pulau Jawa, gitu sih. oke, Cuma kalau jadi sekarang seiring berjalannya waktu, kalau mhm, aku sih, mungkin lebih mudah beradaptasi ya gitu, dibandingkan dengan orang tua. Kalau orang tua kan pokoknya segala dibahas gitu. Pokoknya kalau udah ketemu, balik ke Pekanbaru tuh segala dibahas, "Di sana tuh gini 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 gini," gitu. Cuma kalau sekarang sih udah benar-benar apa namanya membaur dengan culture di Pulau Jawa. Jadi hijrahnya sebenarnya nggak terlalu sulit beradaptasi. Dari segi bahasa pun aku juga di sana terbiasa pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk menyesuaikan dengan bahasa di sini ya nggak sesulit itu sih sebenarnya. Gitu Mbak oke. Miza. Jadi yang aku tangkap itu adalah tentang adaptasi ya, Mbak, ya, selama Mbak Betul. Dian, apa namanya, berpindah itu gitu, hijrah itu, terus pengalaman yang
paling, harus banget kita, apa namanya ya, kita terima itu kita harus beradaptasi sih sama lingkungan Betul, yang baru gitu ya. betul. Oke, tapi makanan itu memang bener sih, Mbak, aku rasain itu juga. Memang di Pulau Jawa sendiri ya, Mbak, ya, itu udah pasti style-nya beda-beda sih gitu. Kalau di Jakarta udah Mmm, beginilah nantinya gitu. betul Kalau betul. kita udah pindah geser lagi gitu, udah ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur bahkan udah beda lagi sih ininya. Tapi memang itu bakalan jadi pengalaman yang bener-bener kita kenang ya, karena Bener kita banget, memperkaya diri kita gitu melalui, apa namanya, ya. perpindahannya kita jadi lebih kaya pengalaman juga ya, Mbak. Betul betul. Oke. Iya. Mbak Dian, saat ini di PNS Kemenq ya? Dan sebelumnya pernah pindah juga nggak, Mbak? Atau itu PNS di Kemenq yang di Cilegon itu apakah dari awal di situ atau sebelumnya pernah pindah? Iya, jadi kalau kita, pada saat jadi CPNS, itu kan ada on job training ya, atau OJT. Aku sempat OJT selama 7 bulan di Pekanbaru, kemudian penempatan definitif, udah, diangkat jadi PNS-nya itu aku di sini, di Kota Cilegon, sejak tahun 2017. Idealnya sih di instansi aku, gitu ya, aku di bidang khususnya perpajakan gitu, Mhm. idealnya biasanya 3 atau 4 tahun itu udah mutasi, tapi qadarullah alhamdulillahnya gitu ya, Allah Mhm. tuh emang maha baik, aku sejak pertama kali penempatan sampai dengan sekarang aku masih stay di Cilegon gitu. Jadi masih bisa menikmati kehidupan di sini bersama keluarga. Mungkin kalau, dibandingkan dengan teman-teman yang lain banyak yang udah pindah ke manalah, Sumatera, ke Sulawesi, Mhm. sana di luar Cilegon itu udah lumayan ekstrim buat aku gitu. Jadi ada di posisi sekarang ini adalah hal yang, sangat disyukuri sih, gitu. Alhamdulillah. Iya ya, di Jadi apa namanya sampai sekarang, dari awal masih di Cilegon. iya. Dari obrolan kita di awal ya, Mbak, aku rasa banyak hal ya yang kemudian tuh patut kita syukuri ya, Mbak, ya, terhadap apapun yang, hari ini tuh menjadi takdir kita gitu. Karena, Betul apa ya namanya, aku juga ada merasakan gitu ya, kayak sebaik-baik rencana itu memang rencananya Allah sih gitu. Kita udah merencanakan sebaik apapun, se-perfect apapun, tetap sih kalau udah rencana Allah tuh aku rasa udah lebih baik sih. Mungkin saat itu yang Mbak Dian alami juga, mungkin saat itu Mbak Dian nggak tahu hikmahnya apa gitu, tapi kemudian setelah dijalani, dinikmati, oke kita harus beradaptasi segala macam, akhirnya kita nemuin bahwa, "Oh ini toh maksudnya," gitu. Sampai tadi yang aku, mau apa mau gali juga yang dan Mbak Dian tadi nemuin jodohnya juga ketemunya di Jawa ya, Mbak, ya? Bukan di tempat yang Mbak betul. bukan tempat yang Mbak lahir ataupun Mbak menempuh apa namanya, besar di sana gitu, bukan di Pekanbaru, tapi justru di Jawa ini. Kalau boleh tahu nih, Mbak, Mbak ketemunya di mana sih dengan suami Oke ini? oke, pertanyaan menarik sih ini karena, apa, aku juga surprise dengan cara ketemunya juga gimana gitu ya. Jadi, 2017 itu aku di Cilegon, namanya Mhm. orang masuk kehidupan kerja gitu ya, pasti circle-nya sudah sangat menyempit ya kan, bingung cari temen yang sefrekuensi, mau kemana mau ngapain, mau bertumbuh tuh nggak ada temennya gitu, mungkin Mbak Miza juga ngerasain kali ya, Iya. gitu. Sama di Cilegon juga aku punya teman-teman seangkatan yang seumuran atau mungkin lebih muda atau sedikit lebih dewasa dari aku, tapi aku belum menemukan titik ketemunya nih, kita tuh sefrekuensinya di mana gitu. Mhm. Akhirnya 2017, 2018 kurang lebih setengah tahun aku di Cilegon kayak berangkat kerja jam 7 pagi, pulang jam 5 rutinitas nggak aku banget gitu, karena di masa kuliah memang aku anaknya senang beraktivitas dan jarang di kosan gitu, senang berkegiatan di luar. Dan ketika dihadapkan dengan dunia kerja yang rutinitasnya gitu-gitu aja, walaupun nggak, bener-bener gitu-gitu aja kan lumayan capek ya sebenarnya, tapi Mhm. bagi aku tuh, kayak butuh mengeksplor hal hal lain gitu. Cuma aku nggak tahu apa dan memulainya dari mana, karena kan nggak ada keluarga, nggak ada, terus di Cilegon juga mau ngapain, mau nanya-nanya ke siapa juga bingung, karena orang kantor juga sibuk dengan kesibukannya sendiri dan nggak ada yang tertarik dengan dunia self development dan sebagainya gitu. Akhirnya di 2018 itu
apa ya yang bisa aku mulai, aku ngapain ya? Akhirnya aku coba masuk IF, Mbak Miza. Aku ngambil les bahasa Inggris. Padahal sebenarnya ya hahaha aja gitu kan. Aku cuma ngambil kelas conversation yang isinya adalah karyawan ada, anak SMA bahkan anak SMP juga ada gitu ya. Di situ kita cuma bener-bener conversation aja, ngomong suka-suka tapi pakai bahasa Inggris buat ngelatih dan membiasakan diri aja. Ya cuma sekedar itu aja. Tujuan aku ya sebenarnya buat apa namanya, mengisi waktu luang biar pulang kerja tuh aku nggak cuma di kosan tidur ngapain scroll sosmed dan sebagainya. Jadi pulang kantor itu 3 kali seminggu aku les di ELF. Nah, di EF itu aku punya temen-temen sesama karyawan. Nggak banyak sih memang, karena sekelas isinya mungkin cuma 8 sampai 10 orang gitu ya. Aku punya satu dua teman karyawan gitu. Nah, aku ketemunya suami aku bukan sesama les di IF, tapi aku punya temen di IF yang sudah menikah, laki-laki. Sebenarnya kalau boleh cerita, sebenarnya aku dulu tuh punya target menikah. Entah kenapa ya, dulu kan biasa lah ya, galau dikit pengen nikah aja gitu ya kan, pusing dikit udahlah nikah aja gitu ya kan. Jadi Hmm, aku dulu punya target mau nikah tuh umur 23 tahun gitu. Tapi hmm, ternyata sampai penghujung Desember 2018 ya waktu itu, 18 apa 17, itu kok tidak terlihat hilalnya gitu ya kan. So kayak ya udahlah mungkin memang bukan sekarang waktunya dan ya udah nggak usah ditungguin sih, cukup dengan melakukan hal-hal lain di luar sana yang bisa kamu lakukan dengan produktif gitu. Akhirnya ya udah tuh nggak ada lagi target-targetan. Ternyata pada saat kita nggak mentargetkan sesuatu, di saat kita nggak menunggu dengan kosong itu, hmm, eh temen aku tadi yang aku bilang sudah menikah, cowok itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, menawarkan aku, kayaknya kamu cocok deh sama teman aku gitu. Jadi berawal dari situ sih sebenarnya. Loh, atas dasar apa kamu ngomong kayak gitu? Ya kayak cocok aja. Kamu ini nggak udah siap nikah belum langsung nembak kayak gitu. Padahal nggak sedekat itu enggak sih. Biasanya kan kalau random nanya kayak gitu agak gimana gitu kan, kayak apaan iya, sih gitu ya nggak sih, kayak aku juga berpikir kayak ya kenapa nggak dicoba dulu gitu ya nggak sih, yang nggak ada iya, salahnya kan gitu. Jadi akhirnya ya udah, singkat cerita ya aku dikenalkan, ya udah kenal gitu aja, diajak ketemu, tidak pacaran, tidak inilah, komunikasi ketemu juga sekali dua kali, terus selebihnya by chat gitu. Jadi dikenalkan oleh orang lain di circle yang kenal sama aku dan juga kenal sama dia, dan kebetulan yang mengenalkan itu adalah seniornya gitu, seniornya suami aku oke, oke. Wah, gitu menarik banget ya, sih. Mbak. Ada orang yang memang jalan cerita hidupnya tuh seperti itu gitu ya, dimudahkan ketemu jodohnya. Tapi ada salah satu titik di mana yang aku garis bawahi sih dari yang Mbak Dian sampaikan tadi. Mbak Dian bilang, kita tidak terlalu memasang target, kita juga apa namanya ya menjalankan peran kita sehari-hari seperti biasanya gitu. Ternyata memang saat itu Allah ngasih jodohnya di saat seperti itu. Bukan berarti kita tidak berharap, tapi memang kita berharap, cuma memang dengan kadar yang sepantasnya gitu ya, Mbak. Apa namanya, karena Betul, tadi kita, ya udahlah kalau memang dikasih jodohnya sekarang ya oke, enggak juga nggak apa-apa, nanti juga nggak apa-apa gitu ya. betul, betul. Oke. Terus kemudian, dari perkenalan itu, Mbak Dia nikahnya tahun berapa, Mbak? Aku nikah di tahun 2019 bulan Februari. Pertama kenal dengan suami itu di April kali ya, April 2018. Jadi prosesnya nggak nyampe setahun untuk Oke, menuju itu. Jadi secepat itu sih sebenarnya gitu. iya. Dan secepat itu dan juga sedimudahkan itu ya, Mbak, kalau memang udah jodohnya ya, Mbak, ya. Itu pelajaran Iya, banget buat dimudahkan. kita semua. Mhm, itu pelajaran Betul, banget. dimudahkan alhamdulillah, dalam 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 prosesnya dimudahkan. Cuma tadi, setiap kita punya ujian masing-masing ya, pasti gitu. Pada Mhm, saat aku sudah mempersiapkan dipertemukan dengan, jodohku, mmm, ya tadi ternyata ujiannya adalah orang tuaku dipanggil di tahun yang sama. Jadi artinya kayak aku udah disiapkan dulu nih orang yang akan menggantikan orang tuaku, terus, iya, Allah udah, mengambil kedua orang tuaku gitu. Jadi kayak, ya ya semuanya ada hikmahnya kan pasti balik lagi tadi,
gitu. Allah udah mengatur sedemikian rupa jalan dan timeline hidup kita tuh udah diatur sedemikian rupa. Cuma kadang kita ngerasa kayak kalau belum ketemu jawabannya ohnya tuh di mana, kayak kenapa sih kok kayak gini sih gitu. Sampai kita akhirnya ketemu pada titik di mana oh gini maksudnya, oh iya ternyata seperti ini gitu sih. Mhm. Dan itu menjadi suatu hal yang, tadi aku sampaikan ya Mbak, sebuah pelajaran banget ya Mbak, buat aku pribadi yang menyimak ceritanya Mbak, dan juga teman-teman semua gitu. Karena, aku rasain banget ya dari awal obrolan kita itu, eee, apa ya namanya, tentang, kepasrahan, berserah gitu ya, lebih ke berserah sih gitu. Itu tuh ya di balik semua rencana kita yang perfect gitu, di balik semua usaha kita yang maksimal gitu, tetap ada, apa namanya ya, tetaplah gitu Allah yang Maha Berkuasa atas segala takdir kita ya, Mbak. Dan sebagai Betul, manusia, tugas kita ya kita, menerima dan menjalankan tugas kita dengan baik gitu ya, sebagai manusia yang beriman ya, Mbak. betul, betul, betul banget Mbak Miza. Mbak Dian tadi bilang kalau orang tua Mbak Dian nggak ada di tahun yang sama, di 2018, berarti sebelum Mbak Dian menikah, dan Mbak Dian merasa bahwa itu adalah caranya Allah untuk menyiapkan, sorry, untuk, Mbak Dian ini kan akan menikah gitu dan sudah ada calonnya gitu, dan Allah juga sudah menyiapkan pengganti dari orang tua Mbak Dian. Kalau apa Mbak Dian, boleh dong aku nanya, waktu itu orang tua Mbak Dian itu meninggal di waktu yang berdekatan itu, kronologinya mungkin seperti apa, Mbak? Iya, jadi ini bisa diceritakan karena aku sudah berdamai ya dengan Mhm, apa namanya duka-duka pada masa itu. Karena perasaannya juga nggak sesingkat itu mungkin ya karena masih setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin masih agak shock gitu. Jadi iya, pada tahun 2018 itu bulan April pada waktu itu aku lagi di kantor gitu ya, lagi mhm, di kantor kemudian pada waktu itu aku lagi jadi panitia juga di sebuah acara di kantor gitu. Handphone aku tinggalin di ruangan gitu. Tapi nggak tahu apa yang menggerakkan. Biasanya kalau ada kegiatan aku emang ninggalin handphone gitu. Maksudnya biar nggak ada gangguan gitu ya. Dan kemudian entah apa yang menggerakkan, mungkin juga balik lagi tadi Allah yang menggerakkan acara sebelum acara dimulai, aku balik ke ruangan buat ngecek HP. Padahal itu ya jarang sih aku lakuin gitu. Biasanya kalau udah siap-siap mau acara ya udah fokus gitu. Terus ada banyak miss call, banyak banget dari ibuku, dari kakakku, abangku gitu. Dari dulu aku adalah orang yang paling nggak suka, paling takut gitu ya, dihubungi pada jam-jam yang nggak biasanya. mmm, Kenapa? Karena orang tuaku, keluarga tuh aku tuh pasti jam untuk menghubungnya tuh selalu teratur gitu. Jadi iya, aku tahu apabila dihubungi pada waktu yang nggak biasanya itu pasti sesuatu yang super urgent, bukan urgent lagi tapi super urgent gitu. Karena kalau masih level urgent mungkin masih bisa WhatsApp atau something lah gitu. Dan mmm, itu telepon gitu tanpa ada WhatsApp pada waktu itu. Terus aku kayak, duh, kalau udah kayak gini, udah deh aku biasanya kalau udah kayak gitu aku gemeteran, jantungku berdesir gitu ya kayak aduh apa nih gitu. Aku kayak udah feeling ya pasti ini hubungannya dengan orang tuaku yang ngubungin ibuku, kakak-kakakku. Ini kayak kejadiannya di bapakku. Kenapa gitu kan? Akhirnya aku nggak nelfon balik. Aku paling nggak bisa kalau ditelepon secara dadakan gitu. Nelfon balik tuh aku nggak berani sama sekali, Mbak Miza. Jadi aku menarik kesimpulan sendiri ada sesuatu yang urgent dan aku harus pulang saat itu juga gitu. Dan ya benar kakak aku langsung WhatsApp, "Dek pulang sekarang." Itu kan sesuatu yang apa namanya? Yang hal yang menakutkan gitu ya kan. Kenapa nih gitu. Tapi aku udah kayak pasti ada something lah gitu. Terus ya udah akhirnya aku izin ke atasan aku, terus aku juga siap-siap pulang ke kosan aku nyari tiket Pekanbaru, nggak ada Mbak Miza sore itu. Jadi gimana aku mau pulang? Pulangnya nggak bisa naik kereta, nggak bisa naik mobil, harus naik mhm. pesawat. Akhirnya ya udahlah, karena itu posisinya jam 10 11-an gitu kali ya. Aku Berarti dari pagi kosan ya, itu. Mbak? Iya, kondisinya itu pagi gitu. Jadi aku siap-siap pulang. Itu pesawat kayaknya hari itu udah banyak atau malam sisa malam apa gimana aku agak lupa. Cuman kalau malam kan terlalu telat gitu ya. Aku pengen Iya, nyari yang secepat mungkin.
ini aku nggak pesan dulu. Aku pokoknya cari cara gimana ya aku nyampe ke bandara dulu deh. Cilegon ke Bandara Suta itu kurang lebih 2 sampai 2,5 jam gitu. Jadi lumayan gitu ya kalau naik bis. Nah, itu aku naik bis Damri dari Cilegon. Kalau bis Damri tiap setengah jam tuh ada dulu. Kalau sekarang aku kurang tahu gitu. Jadi aku naik bis Damri kayaknya itu posisinya jam habis makan siang apa habis zuhur gitu aku akhirnya setelah nyari-nyari tiket nggak ketemu aku apa nekat aja ke bandara. Nyampe di bandara aku nyamperin konter-konternya satu-satu tuh, Batik, Garuda, Lion gitu, Citylink itu nggak ada semua, adanya tuh malam dan itu penerbangan terakhir kayak Lion tuh jam 8 ke Pekanbaru. Aduh aku nggak mau, aku pokoknya mau sekarang juga. Gimana caranya tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri aku kayaknya dia tahu aku lagi nyari tiket dadakan gitu ya. Kayaknya sih mungkin calo mungkin, tapi aku Ya. menganggapnya karena aku butuh pada waktu itu, aku anggap aja ya bantuan buat aku gitu. Akhirnya dia nawarin ada flight jam 4 sore. Akhirnya kondisinya waktu itu sekitar ya udah jam 3 atau setengah 3 gitu ya. Hmm. Pokoknya udah harus langsung masuk lah gitu. Aku pokoknya nggak ngapa-ngapain, aku cuma ngefotoin KTP aku doang. Udah, aku tiba-tiba dapat tiket itu mungkin dengan harga yang lebih mahal karena emang dadakan ya gitu. Dan Ya. itu udah alhamdulillah banget aku bisa dapat secepat itu gitu. Akhirnya aku bisa masuk, aku tukaran kontak juga sama orang yang ngasih bantuan itu gitu. Akhirnya aku pulang ke Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru di jalan tuh aku juga udah dikabarin sama kakak aku kalau papaku masuk ICU pada waktu itu gitu. Jadi aku diminta langsung ke rumah sakit. Sampai rumah sakit tuh kondisi papaku tuh udah nggak sadar gitu loh Kak Miza. Jadi udah di ICU. Kita semua di ruang tunggu ICU. Karena kan kalau di ICU nggak boleh ini ya, Nggak boleh nggak jalan. boleh ikut masuk ke ruangan harus di jam-jam tertentu dan gantian dan itu sangat dibatasi waktunya gitu. Mm-mm. Jadi waktu itu kondisinya udah koma gitu, koma berhari-hari 3 minggu. 3 minggu koma, terus 2 minggu pertama itu kondisinya sempat membaik. Jadi pada waktu itu aku cuti 2 minggu dari kerjaan gitu. 2 minggu kemudian em, aku izin pulang dulu ke Cilegon, izin ke ibu dan kakak-kakakku karena pada waktu itu juga kondisinya udah baik. Aku ingat banget itu hari Minggu, maksud aku biar hari Seninnya aku bisa masuk dulu, terus mungkin Ya. 3 hari kemudian aku balik lagi ke Pekanbaru gitu. Tapi Hmm. ternyata di hari Selasa kan aku pulang ke Cilegon hari Minggu. Berarti Senin sama Selasa tuh aku udah sempat masuk kantor tuh. Hari Selasanya tuh pulang kerja, pas banget pulang kerja, aku lagi di motor waktu itu, kakakku nelfon, Mbak Miza. Nelfon, ibuku juga nelfon berkali-kali. Udah deh, ini aku udah tahu maksudnya, aku nggak perlu lagi nanya. Itu juga nggak ada chat karena aku yakin semuanya pasti hektik di sana. Aku nggak ngechat apapun, gitu ya. Aku nggak nelfon balik juga. Aku balik ke kosan, minta anterin temen aku ke Damri untuk menuju bandara gitu. Aku nggak naik Damri, sorry, aku naik taksi, Mbak Miza, karena itu kondisinya Urgent. udah setengah 6 sore gitu. Ya. Pesawat terakhir tuh jam 8. Gimana caranya aku biar bisa nyampe bandara itu jam 7, karena kan harus check in dan sebagainya ya. Duh, gimana bisa nggak ya? Akhirnya aku nyewa taksi gitu. Akhirnya, Pak, pokoknya gimana caranya Bapak bisa sampai bandara jam 7 ya? Waduh, oh ini ya ada yang sakit ya Mbak, kata drivernya gitu kan. Iya Pak, pokoknya gimana caranya terserah Bapak jam 7 saya sudah sampai bandara, saya ngejar pesawat bla 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 gitu. Akhirnya terus tiketnya gimana? Tiketnya pada saat aku di perjalanan menuju bandara itu aku kontak lagi calo yang tadi pernah Mm. ngebantu aku pada saat di bandara dan alhamdulillahnya itu juga membantu lagi gitu. Akhirnya ya sampai di Pekanbaru di perjalanan ya aku juga udah dikabarin. Pokoknya kalau ada kayak kayak gitu pasti kakak aku tuh nggak ngasih tahu apa yang terjadi. Hanya bilang pulang sekarang. Cuma itu aja udah. Karena ya aku bisa tahu sendiri maksudnya apa gitu. Balik lagi tadi karena ada sesuatu yang super urgent. Ini aku pulang ke rumah dan iya aku nggak disuruh ke rumah sakit. Kan udah tahu ya artinya kalau nggak disuruh ke rumah sakit aku disuruh langsung ke rumah aja. Disuruh juga udah rame ambulans dan lain-lain ya pada waktu itu ya berarti ya orang tua aku udah nggak ada gitu.
Itu yang papa ya, itu tanggal Ya. 8 Mei, aku ingat banget tanggal 8 Mei 2018. Nah, terus itu aku juga cuti seminggu kurang lebih pada waktu itu. Cuti seminggu, aku balik Cilegon, orang tuaku, ibuku sempat sakit, drop kan, karena 3 minggu tidur di ruang tunggu ICU, bercampur dengan ini ya, bercampur dengan yang lain gitu ya kan, ruangannya ya begitulah gitu. Terus juga drop, shock juga dengan kondisi ini kan cukup mendadak ya, karena papaku jatuh kena serangannya itu Mbak Miza pada saat lagi, kan papaku udah pensiun ya. Jadi Mm-mm. kegiatannya di rumah itu punya kebun, punya tanah gitu di belakang rumah. Jadi Oke. berkebun gitu, nanam-nanam apa panen apa gitu. Jatuh terus tiba-tiba kata ibuku 5 menit, baru 5 menit, nggak nyampe 5 menit dari kebun balik lagi. Terus tiba-tiba jatuh gitu. Mm-mm. Jatuh dan ya ternyata pas dibawa ke rumah sakit serangan jantung. Jadi semendadak itu gitu. Nah, terus tadi ibuku sempat drop karena meninggalnya papaku itu. Terus, nah, itu kan Oktober ibuku meninggal ya. Di Agustusnya tuh sempat ke Cilegon, Mbak Miza, untuk bertemu dengan calon suamiku, Mm-mm. gitu. Jadi pada waktu itu, ibuku pengen main ke Cilegon, udah pengen deh main ke Cilegon, pengen ketemu, pengen bla 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 gitu. Sama tante aku waktu itu kan, Mm-mm. sempat di Cilegon seminggu apa 2 minggu pada waktu itu, terus pulang Agustus. Sampai akhirnya di Oktober 2018 itu aku nerima kabarnya dini hari, jam Mm-mm. 1 dini hari gitu ya. Jam 1 dini hari aku tuh ada telepon berkali-kali, sama kayak tadi. Telepon berkali-kali tapi tidak ada message, tidak ada WhatsApp apapun gitu. Cuma telepon aja yang banyak. Tapi teleponnya dari kakak-kakakku, bukan ibuku. Jadi udah tahu kan jawabannya apa, kenapa ditelepon, pasti ada something di ibuku gitu. Dan itu kondisinya baterai aku 1%, Mbak Miza. Kalau misalkan HP ku mati pada waktu itu, aku nggak tahu sama sekali apa yang terjadi. Itu jam 1 dini hari. Dan aku kebangun, akhirnya jam 1 dini hari kayak udah antara mimpi apa nyata sih ini gitu nggak sih? Karena kaget kan. Ini mimpi sempat kayak nge-freeze dulu sebentar. Ini mimpi apa kenyataan sih? Oh ternyata nyata. Terus aku nggak telepon balik, balik lagi aku nggak telepon balik. Tapi itu tadi aku siap-siap pulang. Siap-siap pulangnya tuh tapi udah lemes gitu. Aku bangunin teman sekontrakan aku. Pada waktu itu aku ngontrak bertiga sama teman aku di sini. Terus aku bangunin, minta tolong dia cariin aku tiket karena aku udah nggak sanggup lagi tuh nge-scroll scroll HP buat nyari-nyari tiket. Aku udah nggak sanggup lagi. Aku cuma siap-siap ganti baju. Aku nggak bawa baju apapun pulang. Aku cuma bawa tas kecil aja. Pokoknya aku mau pulang sekarang gitu. Aku minta tolong temen aku cariin tiket. Akhirnya dapet jam sebelum subuh gitu. Aku naik Damri apa taksi gitu ya ke bandaranya, terus pulang ke Pekanbaru. Dan ya sama kayak apa namanya dejavu gitu ya, kondisi yang sama, orang di rumah udah rame, sudah ada bendera putih, sudah ada inilah apa namanya jenazah di situ gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Benar-benar kayak yang lagi rame di Instagram, lihat nggak Reels yang anak rantau pulang ngejar pada saat ibu orang tuanya udah nggak ada ya. Itu adalah hal yang ya aku yakin semua orang sih, siapa sih yang nggak sedih gitu. Pasti semua orang dan someday semua orang juga akan merasakannya gitu sih. Dan Oke. semua itu pasti ada hikmahnya dan lagi semua itu terjadi juga pasti atas izin Allah. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali kesanggupan hambanya. Dan setiap orang punya kondisi dan ujian masing-masing dalam hidupnya gitu. Itu sih Terima Mbak Miza. kasih ya Mbak Dian udah mau cerita. Aku tahu itu sesuatu yang sangat berat untuk bisa diceritakan dan kita butuh waktu untuk bisa menceritakan itu dengan lancar, dengan suasana hati yang aku aku rasakan mungkin lebih stabil dibandingkan dulu saat tadi Mbak Dian juga bilang gitu kalau mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh masih berat untuk menceritakan. Tapi ini sudah 5 tahun ya Mbak ya. Sudah Iya lima betul. tahun berlalu dan aku rasa memang saat ini kita sudah jauh lebih bertumbuh dibandingkan sebelumnya dan kita bisa menceritakan itu dan kita pasti kita semua yang mendengarkan juga
punya apa namanya, eee, apa ya namanya, bisa mengambil hikmah. Dan aku juga ngalamin itu Mbak Dian, saat aku kuliah semester 1 dipanggil, siang-siang, oh sebelumnya tuh hari Senin, mamaku tuh masih bisa ngomong. Mamaku bilang, "Kamu pulang kapan?" "Aku pulang minggu depan ya, Ma," gitu. Mamaku cuma ngomong gini, "Kok kamu lama banget sih pulangnya?" Kayak gitu. Ternyata di hari Kamis siang dalam minggu yang sama, mamaku tuh papaku nelpon aku, pokoknya bilang, "Kamu pulang sekarang ya," gitu. Kondisi mama udah Mhm, nggak bisa mhm. waktu itu masih ada omongan gitu, kondisi mama sepertinya, sudah bisa, apa namanya, sudah tidak, bertahan lagi, intinya gitu. Langsung temenku yang awalnya mau duluan pulang dan aku rencananya masih ada agenda dari Jumat, Sabtu, Minggu, aku langsung, batalkan, aku mau ikut pelatihan gitu, aku batalkan. Dan di Kamis sore itu aku pulang, untungnya masih dapat tiket naik bus, kebetulan ada temanku juga yang satu daerah yang mau pulang dan aku bilang, "Aku mau ikut kamu untuk pulang bareng," gitu. Rumah kita berdekatan kebetulan. Dan setelah itu, mmm, alhamdulillahnya aku masih bisa bertemu mamaku, dan walaupun kondisinya saat itu mamaku udah nggak bisa ngomong sama sekali. Dan besok malamnya mamaku nggak ada. Aku nyampe rumah jam 11 malam kalau nggak salah. Terus besok malamnya, menjelang Isya lah mamaku nggak ada. Jadi, ada satu hal yang kemudian juga aku syukuri adalah, aku bisa menemani beliau di saat-saat terakhirnya. Mungkin aku kalau cerita masih nangis, karena aku anak mama banget gitu. Sama ada satu hal juga pesan yang mamaku sampaikan ke semua orang yang nengokin mamaku waktu mamaku sakit, dia bilang kalau sampein meminta maafnya mamaku tuh ke aku gitu. Pokoknya jadi podcastnya jadi sedih gini ya. Oke, jadi Oke. ada satu hal juga yang kemudian, apa ya namanya, aku syukuri juga ya, bukan berarti dari kehilangan itu aku bersyukur, tapi memang, eee, aku bersyukur gitu selama kehadiran beliau dalam hidup kita gitu ya, orang tua yang dalam hidup kita tuh, mereka sudah memberikan yang terbaik untuk kita gitu dan kita juga berusaha untuk, apa namanya ya, untuk menjadi anak yang baik ya Mbak, untuk mereka gitu. Dan Iya, sampai sekarang betul, pun masih gitu, karena kita tetap betul, menjadi anak beliau gitu insyaallah. Oh betul. ya, ada satu hal juga sih yang sebenarnya kalau Mbak Dian kan tadi bilang Mbak Dian itu, kalau ada telepon yang berkali-kali Mbak Dian notice, "Oh ini tandanya seperti ini," dan siapa yang menelpon itu mengindikasikan keadaan seseorang kayak gitu. Dan sayangnya gitu waktu itu ya, di keadaannya aku nih Mbak Dian dalam satu semester aku kuliah, di semester pertama, semua orang tidak menceritakan sama sekali bahwa mamaku sakit. Jadi aku Mhm, selama satu semester mamaku 3 kali bolak-balik dirawat di rumah sakit. Hanya dijalani oleh mamaku dan papaku saja. Jadi di situ tuh aku mhm. merasakan bahwa, oh luar biasa sekali ya perjuangan orang tuaku gitu. Jadi hal tersebut, menjadi pelajaran ya buat aku juga gitu untuk bener-bener, apa namanya, sayang banget sama orang tua, karena alasannya mamaku waktu itu tidak mau menceritakan, ke semua orang untuk bercerita ke aku, maksudnya diteruskan, keadaannya mamaku itu, mamaku cuma jawab, takut atau khawatir mengganggu kuliahku. Ya ampun aku merasa di situ tuh kayak, ya Allah, baik banget ya gitu, bahkan keadaan orang tua di saat-saat, eee, di saat-saat, sakitnya mereka, mereka tetap mengutamakan keadaan kita baik-baik saja dan tetap mengutamakan kebahagiaan kita. Makanya, apa ya, oh jadi aku yang sedih nih jadinya. Gak apa-apa. Makanya dari cerita Mbak Dian juga aku merasa bahwa, ya, kita berharap bahwa kita ini adalah anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kita gitu ya. Jadi anak-anak yang, apa namanya ya, qurrata a'yun ya Mbak Dian ya, bisa jadi Iya, penolong betul. juga di akhirat dan kita juga semoga, menjadi, ke depannya menjadi ibu yang bisa dibanggakan oleh anak-anak kita dan juga bisa, apa ya, anak kita juga bisa menjadi, apa namanya ya, amal jariah kita juga. Betul, Termasuk buat betul, kita betul, pribadi ya betul. Mbak Dian ya. Betul banget, betul banget. Heeh. Tapi dari semua obrolan yang kayaknya dari awal dibangun di obrolan kita ini ya Mbak Dian ya, tentang, apa namanya, peran-peran yang kemudian kita jalani gitu, hal-hal yang kita alami dalam hidup, peristiwa gitu, itu memang tidak pernah lepas ya dari apa yang sudah Allah gariskan, tetapi juga memang dari hal tersebut itu, syukur kita dan kesabaran kita dalam menerima itu bener-bener berperan ya Mbak Dian, untuk Betul. cobaan yang
seberat apapun. Aku pribadi ya Mbak Dian, kalau aku jadi Mbak Dian, aku nggak bisa deh Mbak gitu. Karena, apa ya namanya, kehilangan orang tua tuh, apalagi di waktu yang berdekatan tuh sangat-sangat tidak mudah gitu. Mmm, Iya. aku boleh tanya ini Mbak, karena memang sudah berlalu ya Mbak ya, Mbak Dian kira-kira apa sih ya Mbak Dian yang Mbak Dian lakukan atau Mbak Dian rasakan gitu saat itu, yang membuat Mbak Dian itu tetap tegar gitu? Ya udah aku tahu yang harus aku lakukan gitu, tidak terlarut pada kesedihan pada saat itu Mbak Dian. Iya, sebenarnya kalau dibilang tidak larut dalam kesedihan ya, itu kayaknya bohong banget ya gitu. "Nggak apa-apa kok, iya nggak apa-apa kok, aku udah nggak sedih," ya bohong banget gitu ya kan. Kalau di kantor mungkin ya biasa aja, kayak ya hidup harus dijalani sebagaimana mestinya gitu ya kan. Nah, dan juga yang jadi benar-benar jadi support system aku pada waktu itu adalah teman-teman aku, terus juga atasan aku pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu aku punya kepala kantor yang kenal baik dengan aku gitu. Jadi pada saat, aku kan 2 kali ya di masa kepemimpinan beliau, aku 2 kali itu pulang secara mendadak dan cuti panjang secara mendadak gitu dan beliau Mhm, tahu gitu. Sampai pada waktu itu juga temen aku sekontrakan tuh dipanggil gitu. Kata temen aku tuh dipanggil ke ruangan beliau sampai, mhm, "Kenapa kok kamu malah nggak nemenin ke sana and bla 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 bla," gitu. Sampai yang pas meninggalnya, salah satunya ayah atau ibuku pada waktu itu, temen aku yang di Cilegon itu ada yang datang ke rumah gitu. Karena ya itu tadi, support system dari mereka. Mereka menganggap ya, yang bisa mereka lakukan adalah ya memberikan dukungan secara, psikis ke aku gitu. Jadi ya kalau ditanya, sedih banget berlarut-larut itu nggak mungkin, tapi bagaimana kita nya pada waktu itu. Karena ya kerjaan di kantor juga tetap jalan, tapi juga sedih yang nggak bisa terhindarkan gitu. Kalau balik ke kosan ya juga apalagi sendirian gitu ya kan, mhm, nangis-nangis sendirian ya, tapi aku nggak yang meraung-raung gitu sih, enggak. Cuma ya kalau sholat nangis, ya banyak lah momen-momen saat sendiri itu kan banyak celahnya ya buat mhm, overthinking, memikirkan hal-hal yang kayak sedih banget gitu, tapi aku nggak sampai di titik yang kayak sampai pengen, mohon maaf mungkin bunuh diri atau sebagainya, iya, aku nggak sampai pada titik itu, tapi hanya merasa di titik, apalagi aku anak bungsu sendiri gitu ya, kakakku udah punya keluarga sendiri. Ini hidupku sebatang kara sekali, aku nggak ada temennya, sampai kayak gitu sih ya ada pada waktu itu. Cuma ya balik lagi tadi, aku punya support system yang, luar biasa pada waktu itu, baik dari teman-teman aku maupun atasan aku. Jadi mereka, apa namanya, rutin lah gitu untuk, menanyakan menanyakan kondisi enggak, karena itu kayaknya bukan hal yang, perlu ditanyakan gitu ya. Mereka tahu pasti rasanya apa namanya, ngajak main gitu ya, atau ngasih, waktu itu aku sempet sakit juga, datang ke kosan bawa, buah-buahan, menjenguk gitulah. Ya dalam bentuk, menunjukkan kehadiran mereka gitu. Jadi ya sebenarnya bantuan paling banyak itu adalah, tadi pertama dari support system, yang kedua ya dengan dari dalam diri kita sendiri sih, meyakini ya semua ini terjadi ya atas izin Allah dan, Allah kasih ke kita ya karena kita sanggup untuk menjalaninya walaupun berat banget gitu dan mhm, alhamdulillahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun aku menjalani sampai di titik ini ya, eee, sometimes kalau cerita ya kadang juga pengen nangis, ini pengen nangis juga mhm, sebenarnya gitu, tapi ya karena itu udah, seikhlas itu, udah selegowo itu dan ya alhamdulillah aku yakin, tadi, apa namanya, Allah udah berkehendak dan udah memilih kita untuk berada di posisi itu, ya berarti Allah juga udah menyiapkan kekuatan yang sedemikian rupa untuk kita pegang gitu dan alhamdulillahnya terbukti kan sampai hari ini kita masih ada, kita masih bisa bertahan gitu sih. Jadi ya tadi aku nggak, sempat merasa sendiriannya overthinking belaka gitu. Banyak support system yang bisa membantu kita untuk bangkit lagi. Dengan banyak kegiatan-kegiatan juga di kantor, aku juga semakin banyak menyibukkan diri gitu. Dengan banyak memperluas pertemanan dengan teman-teman yang lain gitu.
gitu misalnya, gitu. Dan di 2019-nya juga aku kan, alhamdulillah menikah ya, jadi benar-benar, yang kata orang, selamat menempuh hidup baru, dan itu benar-benar hidup baru buat aku gitu, gitu sih. Iya. Dari apa namanya episode kehilangan itu kita bersyukur ya Mbak Dian ya, bersabar sama takdir yang apa namanya menimpa kita gitu ya, dan percaya bahwa ya memang seperti ini jalannya dan berpegang teguh pada apa namanya pada ayat yang mengatakan bahwa ujian itu disampaikan kepada kita ya karena memang kita yang kuat gitu, apa namanya dan tidak akan melebihi kekuatannya kita gitu. Wah, apa ya namanya, Betul. obrolan itu menurutku tuh bukan cuma obrolan yang kita ngomongin sesuatu yang duniawi doang ya, tapi kayak aku rasa ya Mbak Dian ya, banyak banget, kasus-kasus yang kita temui ya Mbak ya, yang beredar di sosial media ini kan, sesuatu yang rasanya itu cobaannya tuh bisa jadi ya memang, aku rasa bisa jadi memang lebih berat dari apa yang aku alami, bisa juga, lebih berat dari yang Mbak Dian alami, atau bahkan juga bisa jadi ya, kayaknya menurutku biasa aja gitu, kok dia sampai senekat itu gitu. Mbak Dian kan tadi mention ya, aku tidak sampai untuk bunuh diri gitu. Dan apa namanya, bisa jadi juga menurut Mbak Dian ya cobaan itu, oh itu tuh lebih ringan dari aku gitu, tapi kenapa sih orang itu sampai menyerah gitu, sampai menyerah untuk mengakhiri hidup gitu. Mbak Dian kira-kira, menurut Mbak Dian ya, di masa-masa sekarang ini gitu, dengan banyak hal yang aku rasa tidak pasti ya Mbak Dian ya, banyak banget gitu. Apa sih Mbak yang membuat, Mbak Dian mungkin dari pengalaman Mbak Dian pribadi gitu, apa sih yang membuat, Mbak Dian mungkin lebih kuat dari Mbak Dian yang sebelumnya gitu? Apa yang bikin aku lebih kuat dari sebelumnya? Ya ujian-ujian yang udah dikasih itu, gitu. Jadi mungkin dulu kita merasa kayak, ah hidup aku gini-gini aja, ah hidup aku kayaknya flow-nya lancar-lancar aja tuh, ya nggak ada masalah gitu, nggak kayak orang-orang gitu ya kan. Pada waktu itu Mhm, kayak ngelihat temen, ya Allah ujian hidupnya seperti itu, and bla bla bla. Alhamdulillah aku dikasih kayak gini dan aku bersyukur atas itu. Bukan sombong, tapi alhamdulillah bersyukur. Ternyata sampai di titik tadi gitu, di titik di mana hal yang sangat aku takuti di hidup ini itu terjadi. Ternyata itu titik baliknya gitu. Nah, apa yang membuat aku kuat? Ya tadi rasa syukur, kayak tadi Mbak Miza bilang, bersyukur bukan mensyukuri kehilangan itu, tapi bersyukur kita masih ternyata masih dipilih dan dikasih kekuatan untuk menjalani itu gitu. Dan yang menjadi kekuatan tadi, ya cobaan-cobaan itu sih untuk menjalaninya. Bersabar, bersyukur, dan membuat support system yang baik gitu sih. mhm. Oke, teman-teman, aku rasa, apa ya namanya, obrolan kita ini kan memang membahas mengenai, apa namanya, bagaimana kita survive ya Mbak, sama cobaan yang kita tidak pernah expect ya Mbak ya, gitu. Ternyata Betul. seperti itu gitu dan, ternyata ada orang yang sudah menjalani itu dengan cobaan yang aku rasa cobaan Mbak Dian tuh berat gitu ya, berat banget gitu aku rasa ini gitu. Dan tapi ada kok orang yang lulus sama cobaan itu gitu. Dan, bukan berarti gini ya, ya udah kalau dia emang bisa kan dia emang bisa gitu. Tapi sebisa mungkin sih kalau aku pribadi ya Mbak Dian, mungkin kita bisa menarik pelajaran itu, oh Mbak Dian itu, dengan cobaan seperti itu Mbak Dian, apa namanya, bisa menjalaninya. Dan apa yang Mbak Dian sampaikan tadi, mungkin bisa dibilang kayak resep atau tipsnya gitu ya Mbak Dian ya, kita tetap bersabar gitu, dan juga bersyukur sama apa yang, takdir yang takdir yang kita jalani gitu ya Mbak Dian ya. Karena kalau misalnya kita juga mungkin, tidak bisa berdamai sama keadaan, ya mungkin, kita tidak akan pernah tenang gitu dalam menjalani hidup ya Mbak Dian, karena mungkin selalu mengungkit-ungkit yang sudah berlalu gitu ya. Iya, benar benar banget. Tadi balik lagi ya, tadi banyak, Mbak Miza sempat singgung sedikit, banyak yang terjadi di sekitar kita sekarang, apalagi yang baru-baru ini terjadi ya, kasus bunuh diri dan semacamnya. Kita nggak boleh menghakimi itu, gitu. Kita Mhm, nggak bisa mengukur kemampuan orang lain itu dengan kemampuan kita. Setiap orang punya ukuran sepatunya masing-masing gitu. Ujian yang satu, ujian Bamiza kalau dikasih ke aku belum tentu sanggup loh gitu. Makanya ujian Bamiza nggak dikasih ke aku karena aku nggak sanggup gitu kan. Ujian aku belum tentu dikasih ke orang lain karena belum tentu orang lain sanggup. Terus aku merasa sombong gitu. Ah, ternyata aku sanggup loh untuk menghadapinya, ya enggak juga gitu. Dan mhm, aku tadi mengakui sendiri bahwa itu berat
gitu. Nah, Mm-mm. barangkali ujian aku bagi sebagian orang atau bagi sebagian besar orang, itu hal yang biasa kok, kayak ya udah sih gitu. Atau mungkin bagi sebagian yang lainnya ya itu adalah hal yang benar-benar sama kayak aku, sulit gitu. Jadi Mm-mm. balik lagi, kita nggak bisa menghakimi kondisi orang lain sama seperti ukuran sepatu kita. Setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Makanya tadi balik lagi, yang tahu kemampuan kita itu siapa yang di atas gitu. Jadi ujian kemampuan menghadapi takdir yang ditakdirkan ke kita saat ini, yaitu wewenangnya dari yang di atas gitu. Jadi kita nggak boleh menghakimi satu sama lain gitu ya, kan sekarang banyak ya kayak gitu saling judge apalagi di media sosial. Aduh, Mm-mm. pusing, kasihan gitu loh. Iya. Kayak ya udahlah gitu. Kita cukup doakan yang terbaik gitu ya. Dan yang paling penting adalah ketika kita menemukan orang-orang di sekitar kita dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, ya kita perlu mengambil peran di situ. Mungkin cukup at least nanyain kabar. Ya mungkin kita bisa lah ya sebagai manusia yang juga punya perasaan dan buka, kita tahu lah ya teman kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Mungkin kita bisa mengambil peran di situ. Apa yang terjadi, kemudian kalau dia nggak berkenan cerita, mungkin kita bisa bantu alihkan ke yang lain, misalnya ngajak main dan sebagainya gitu. At least dia nggak pernah ngerasa sendirian gitu. Karena mungkin kan banyak ya kasus sekarang yang mungkin sehari-harinya tuh biasa aja, bener nggak? Mm. Sehari-harinya bergaul Iya. dengan biasa, tapi ternyata itu yang terjadi tanpa kita sadari gitu. Ternyata kita teman yang kita anggap dekat dengan dia, ternyata ya nggak sedekat itu gitu. Yang sedihnya itu sih apabila itu terjadi di orang-orang sekitar kita. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil peran di situ, at least em, apa ya, menyediakan pundak, menyediakan telinga untuk bercerita, dan setidaknya barangkali kita bisa jadi orang yang menjadi jalan untuk dia untuk bertahan gitu sih. Iya. Setuju banget Mbak Dian. Setidaknya kita mampu berempati ya Mbak ya terhadap apa yang orang rasakan gitu. Betul, Meskipun itu tidak menimpa kita gitu dan bisa jadi kita tidak menginginkan hal tersebut juga menimpa kita, tetapi memang jalan hidup setiap orang tuh udah pasti berbeda gitu ya dan bener banget. disesuaikan dengan kadar kemampuannya masing-masing dan itu memang sudah sunatullah yang begitu gitu ya. Dan kita sebagai sesama apa namanya makhluk sosial gitu ya kita bisa tak saling tolong menolong lewat situ menjadi teman yang bisa mensupport perjuangan kita gitu dan yang tadi Mbak Dian sampaikan juga kan kira-kira apa sih Mbak yang membuat Mbak Dian tuh kuat gitu Mbak Dian ternyata ya tidak terlepas dari peran orang-orang di sekitar Mbak Dian yang bisa apa ya namanya membawa Mbak Dian ini untuk tetap apa namanya ya tetap menjalani peran sehari-harinya dengan baik dan juga berdamai dengan takdir yang sudah dialami oleh Mbak Dian. Mbak Dian ini kan apa namanya aku juga pengen ngulik sebenarnya tentang pengalaman Mbak Dian gitu ya. Mbak Dian saat ini sebagai full time wife, full time mom gitu. Mbak Dian putrinya usia berapa nih Mbak? Sekarang 3,5 tahun. Wah, lagi seru-seru. Iya, betul. Anakku anak pandemi ya, anak pandemi kalau kata orang-orang, karena lahirnya pada saat pandemi waktu itu. Lahirnya pas pandemi, iya. Dan Betul. Mbak Dian saat ini juga berkarir. eh, Bagaimana sih Mbak cara Mbak itu mungkin membagi peran kah atau apa namanya membagi peran sebagai ibu iya, sebagai ASN iya, sebagai full time wife juga. Nah, bagaimana Mbak Dian? Ya, jadi kalau boleh cerita sedikit, itu aku mulai cuti melahirkan itu bulan Maret 2020. Mm-mm. Itu anakku lahir tanggal 20 hari Jumat. Aku Mm. cuti di hari Senin gitu ya, hari Senin sebelumnya. Hari Jumat tanggal 20 sebelum lockdown, Mbak Miza. Jadi anakku tuh lahir, Jumat lahir, hari Senin itu udah lockdown, orang nggak boleh kemana-mana. Jadi aku keluar rumah sakit tuh orang-orang udah mendekam di dalam rumahnya masing-masing gitu ya. Mm. Termasuk aku juga, aku cuti 3 bulan melahirkan, dan ketika aku nggak bisa menganggap pandemi itu sebagai anugerah, nggak boleh sih, tetap musibah, tapi ada blessing. Sebalik lagi, aku senang banget mengulik hikmah dari suatu kejadian gitu loh. Mm-mm. Pandemi ini apa sih hikmahnya gitu? Mungkin bagi sebagian orang, mohon maaf, pandemi menyisakan banyak luka ya, banyak Iya, yang kehilangan meninggal juga. dunia, banyak yang kehilangan
berdatangan, termasuk suamiku juga, omnya, orang tuanya juga meninggal dunia. Tapi balik lagi, aku tidak mensyukuri musibah-musibah yang terjadi, tapi di diri aku yang terjadi adalah pada waktu itu aku melahirkan, cuti melahirkan 3 bulan. Mhm. Artinya seharusnya bulan Maret, April, Mei, Juni itu aku sudah harus masuk. Tapi atas izin Allah juga aku dapat WFH Mbak Miza selama hampir 2 tahun. Sampai dengan selesai menyusui anakku gitu. Alhamdulillah. Mungkin orang-orang kayak sampai atasanku tuh bilang, wah buat kamu itu blessing banget ya gitu. Ya, Mhm. alhamdulillahnya buat aku itu nggak bisa aku pungkiri itu adalah sebuah blessing buat aku dan itu nggak lepas dari tadi apa namanya support dan support dari orang-orang di sekitar karena pada waktu itu aku memang punya atasan yang eh apa namanya yang baik banget gitulah ya karena kantor lain tuh nggak bisa dapet kayak gitu Mbak Miza. Mhm. Jadi mereka tetap bisa tetap WFO selang-seling kayak gitu ya dan aku bisa Iya. dapat full WFH pada waktu itu karena memang pekerjaan aku bisa dikerjakan dari rumah. Jadi dan sebenarnya itu lebih challenging sih buat Mhm. aku WFH mom gitu dibandingkan working from office gitu ya WFO. Karena di rumah wah di awal-awal itu mengatur ritmenya luar biasa. Jadi mulai Juni itu aku udah mulai masuk harusnya artinya aku udah harus absen pagi terus juga ikut meeting ini itu mengerjakan tugas sedangkan aku waktu itu merawat anakku sendiri aku nggak dibantu ART nggak dibantu siapapun jadi benar-benar sambil apa namanya nggak ada tuh yang namanya jam istirahat itu aku ikutan istirahat karena jam istirahat itu kan anakku tidur siang ya itulah Iya. jalan ninjaku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Wah. tadi tertunda gitu Heeh. gitu tapi ya itu akhirnya lambat laun aku dapat ritmenya sendiri, aku enjoy menikmati masa-masa WFH itu. Sampai akhirnya waktu itu aku promosi, kemudian di kantor yang sama promosinya gitu ya. Dan aku harus WFO full. Aku udah nggak bisa WFH karena pekerjaanku mengharuskan aku di kantor terus. Mhm. Mulai deh tuh pusing ya kan di usia anak 2 tahun. Duh gimana ya? Aku sempet pakai asisten pada waktu itu, asisten buat mengasuh anak, tapi banyak dramanya. Waktu itu aku 1 kali, 2 kali ganti, itu aku udah nyerah dengan drama asisten rumah tangga. Aku Mhm. nggak bisa berdamai dengan drama asisten rumah tangga itu, aku nggak bisa deal dengan apa namanya drama orang lain gitu loh. Karena Iya. kan ini kan anak kita ya, apa namanya amanah yang dititipkan ke kita. Ketika kita nggak bisa merawatnya secara langsung, ya aku juga bakal benar-benar picky untuk Iya. memilih siapa yang akan mendampingi anakku gitu. Karena aku hanya berdua dengan suami, jadi kami memutuskan ya udah deh coba ke daycare aja gitu. Walaupun sebenarnya daycare lebih lebih rentan pada waktu itu kan masih pandemi ya sebenarnya, Iya. masih sangat rentan gitu untuk anak dititipkan di daycare gitu ya, karena virusnya masih menyebar di mana-mana pada waktu itu. Tapi ya aku udahlah Bismillahirrahmanirrahim aja karena kalau di rumah lebih banyak dramanya, lebih banyak ujiannya kayaknya gitu, ujian emosionalnya juga. Tapi dengan akhirnya aku memilih mantap untuk di daycare sampai dengan sekarang gitu. Di awal-awal, jangan ditanya, setiap ibu bekerja pernah merasakan rasa bersalah yang amat sangat dalam gitu ya. Masa Iya. sih belum lagi kalau ada omongan tetangga-tetangga yang julid sana sini bla 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 bla. Alhamdulillahnya sih aku tutup telinga, tutup kuping dan tutup pintu rumah. Jadi nggak nggak ada celah untuk mendengar apa namanya julid-julid sana sini gitu. Tapi kalau di kantor semuanya alhamdulillah tadi ada support system yang baik karena di kantor kita juga pasti ada yang punya kondisi yang sama bahkan lebih Iya. sulit dari kita gitu. Bahkan aku punya senior pada waktu itu em, beliau bekerja di Cilegon, kemudian lahiran di Malang. Jadi Mhm. anaknya ditinggal di Malang gitu. Wah. Sampai usia aku kurang tahu berapa bulan pada waktu itu. Jadi setiap minggu itu Mbak Miza mengantarkan ASI
lewat, kalau nggak salah aku itu naik pesawat ya. Jadi yang naik pesawat tuh bukan ibunya tapi ASI-nya. Iya. Gitu. Jadi itu perjuangannya lebih luar biasa lagi buat aku dan setiap hari itu memantau anaknya lewat CCTV gitu. Ya apalah aku yang masih bisa memantau anakku dari dekat gitu ya kan. Dan ya semua itu adalah pilihan, balik lagi, baik menjadi ibu rumah tangga maupun menjadi ibu bekerja itu adalah pilihan. Kita nggak boleh untuk saling menghakimi satu sama lain, nggak boleh saling julid, tapi yang penting harus saling support gitu sih. Dan untuk menjalaninya luar biasa dengan segala manajemen emosi. Wah, apalagi kalau habis lahiran tuh ya, yang kerjaan rumah belum selesai, yang anak udah nangis, ini itu, yang inilah pokoknya banyak lah dramanya. Cuma ya itu tadi, alhamdulillah semua bisa dijalani dengan baik gitu. Sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Mbak Dian, intinya kan tentang kita memilih pilihan dan kita komit sama pilihan itu ya Mbak Dian ya. Betul. Oke, Mbak Dian mungkin ini pertanyaan terakhir aku. Mbak Dian saat ini kan ya ibu bekerja full time wife gitu ASN. Ini aku ngulang perannya Mbak Dian lagi nih untuk ngingetin bahwa peran-peran itu mungkin untuk bisa dijalani oleh seorang perempuan ya Mbak Dian, bukan berarti perempuan itu ya udah gitu setelah menikah di rumah saja gitu. Tapi juga ternyata ada peran-peran yang sebenarnya perempuan itu bisa gitu apa bisa masuk ke dalam peran itu gitu. Soalnya kayak Mbak Dian kan sebagai akuntan gitu ya, terus juga bekerja di sektor perpajakannya gitu. Nah, itu kan sebuah peran yang bisa dijalani oleh perempuan maupun laki-laki gitu pada akhirnya ya Mbak Diana. Dan ternyata itu mungkin gitu untuk perempuan itu juga mengambil peran di situ gitu. Nah, Mbak Dian, ini pertanyaanku pribadi sih Mbak Dian. Em, saat ini sudah menikah gitu. Bagaimana Mbak Dian memandang prioritas Mbak Dian saat ini sebagai ya ASN itu iya, sebagai istri dan juga sebagai ibu. Prioritas yang mungkin yang Mbak Dian concern sekarang ini dan mungkin ke depannya juga. Oke, kalau ngomongin prioritas ya setiap orang pasti punya urutan yang berbeda-beda ya. Mm-mm. Ini jawaban personal dari aku sendiri sebagai ibu bekerja. Dulu pada saat aku masih single, aku sangat idealis. Pokoknya aku mau jadi ibu bekerja yang punya ambisi. Nanti aku goalsnya mau ini. Aku sambil kerja harus bisa ini. Punya anak, aku harus tetap ini. Itu dulu, sebelum menghadapi realita dan kenyataan. Kemudian pada saat dihadapkan dengan realita pada saat ini, aku menurunkan idealis, bukan menghilangkan sepenuhnya sih, tapi menurunkan sedikit ego idealis itu gitu. Aku belajar lagi banyak tentang pertumbuhan anak, perkembangan anak gitu ya, tentang parenting. Aku semakin tahu bahwa usia anakku sekarang adalah usia, apa namanya, usia emas gitu ya, 0 sampai 7 tahun itu adalah usia, emas anak, di mana mereka akan bertumbuh dan berkembang, sesuai fitrahnya dengan bantuan orang-orang di sekitar mereka. Dan aku harap orang-orang sekitar yang dimaksud itu adalah orang tuanya sendiri gitu. Nah, Iya. ketika aku tidak bisa menemani anakku, dari pagi sampai sore ketika aku bekerja, itu nggak ada lagi ceritanya aku malam yang harus mikirin kerjaan. Kan sekarang katanya, kalau kata Kak Alia gitu ya, aku pernah dengar Kak Alia ngomong, udahlah sekarang tuh nggak ada yang namanya working life balance gitu. Pokoknya Kak Alia bilang kayak gitu, nggak ada tuh yang namanya working life balance. Mungkin ada tapi hanya ya gitu aja gitu. Ya kenyataannya emang gitu, di kantorku juga sometimes masih ada yang seperti itu gitu. Nah, tapi prioritasku saat ini adalah menjadikan pekerjaan sebagai hal yang pertama, tapi tetap menjadikan keluarga sebagai hal yang utama. Artinya apa? Keluargaku adalah prioritas utamaku. Bukan berarti aku kerja suka-suka. Enggak mungkin banget gitu ya. Aku percaya bahwa aku dikasih amanah, lalu aku dibayar, aku harus membayar apa yang aku dapatkan setiap bulan itu. Aku digaji sekian, aku harus membayar gaji itu dengan kinerja terbaik aku gitu loh. Jadi nggak bisa yang udahlah, aku kan udah jadi ibu, aku kan udah repot ini itu, udahlah kerjanya semampunya aja lah
datangnya siang-siang aja lah atau ya udahlah nggak usah Karena ambis-ambis repot banget nih, gitu. urusan Karena anak belum iya, selesai nih gitu. iya, urusan anak belum selesai nih, izin ini itu dan segala macam itu enggak. Tapi tetap sadar diri dengan pekerjaan yang aku jalani sekarang gitu ya, tetap menjadikan pekerjaan sebagai yang pertama, tapi keluargaku tetap menjadi prioritas yang utama. Jadi kayak sometimes misal kalau anak aku sakit, di saat aku ada deadline yang mendadak banget aku harus kerjakan kayak gitu, kuncinya apa? Kita kan punya support system. Aku kan punya suami yang bisa kita bagi waktunya gitu. Jadi misal kayak anakku, apalagi di masa pandemi ya masih sering apa namanya ketularan sakit dari temennya, pokoknya gantian gitu sakitnya gitu ya. Itu aku berbagi waktu sama suami. Misal anak aku nggak boleh masuk daycare karena kan kalau lagi sakit nggak boleh ya masuk daycare. Jadi Ya. kita bagi waktu setengah hari aku cuti pagi, suamiku setengah hari cuti siang. Jadi kita saling support aja satu sama lain gitu. Jadi tidak mengorbankan apa ya namanya, nggak mengesampingkan kerjaan. Kan aku tahu nih deadline aku hari ini nggak bisa ditunda, pokoknya nggak bisa sama sekali gitu. Cuma ya solusinya apa? Solusinya itu tadi support system dari orang-orang di sekitar kita. Yang paling penting ya suami, karena apalagi kalau anak rantau pasti ya support system satu-satunya saat sudah menikah ya adalah suami. Gitu sih, Mbak Miza. Mbak Dian, makasih banyak untuk obrolan kita sore hari ini. Banyak Oke, banget teman-teman insight yang bisa kita ambil ya. Aku pengen apa namanya menyimpulkan ya Mbak Dian ya. Seseorang perempuan itu memang apa namanya tidak perlu membatasi peran dirinya ya Mbak Dian. Karena kita bisa jadi apa saja yang kita mau gitu dengan tentunya komit pada amanah yang kita dapatkan dan kita bisa bertumbuh dari ujian-ujian yang ada kepada kita, cobaan-cobaan yang kita rasa dulunya tidak mungkin menimpa kita ataupun sangat berat untuk menimpa kita, tapi pada akhirnya kita bisa survive, kita bisa menjalaninya, kita bisa berdamai dan kita juga bisa kuat dengan itu. Dan juga tentang peran perempuan nih gitu. Perempuan yang bekerja, perempuan yang menjadi istri dan perempuan juga menjadi ibu tetap bisa menjalankan peran-peran tersebut dan juga tetap bisa Eee, apa namanya ya, bertanggung jawab terhadap peran-peran tersebut, baik sebagai pekerja, baik sebagai istri, dan juga baik, sebagai ibu tanpa mengesampingkan salah satu dari peran tersebut gitu. Jadi, kita tetap bisa bertanggung jawab pada peran-peran tersebut. Oke teman-teman, semoga obrolan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik ya dari obrolan kita sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Miza. Makasih Mbak Dian.